sukacita. Amin. Oke, tetap jaga kesehatannya adik-adik. Kita mau beribadah, kita undang Tuhan Yesus hadir dalam hati kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita undang Tuhan Yesus, kita mau beribadah dengan tertib, dengan tenang. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bersukacita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu untuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Tuhan, kami mau bersukacita, dan kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan tolong kami semuanya, jagai dan lindungi kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita undang Roh Kudus hadir di sini. Kita akan pujian kita, Roh Kudus hadir di sini. Kita akan menyembah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja.
dalam keadaan sehat, dipelihara Tuhan, tetap dalam keadaan sukacita, diberkati Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan mendengar seorang yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, siapa dia? Dia adalah seorang murid Tuhan. Tapi sebelum ke sana, kita baca firman Tuhan dulu ya. Ya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kakak akan bacakan. Adik-adik silakan mengikuti di rumah dengan Alkitabnya atau lewat Android atau lewat tablet. Gak apa-apa, yang penting baca Alkitab. Ya, Kak Agus akan bacakan, nanti adik-adik mengikuti. Ya, setelah itu kita akan berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, memberkati kita sehingga kita mengerti firman Tuhan. Ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah merayakan tentang apa? Tadi di lagu pujian kita mengatakan apa? Nah, Yesus naik. Haleluya, dia bangkit. Setelah Tuhan Yesus disalib, hari ketiga dia bangkit. Setelah bangkit dia hidup. Setelah hidup 40 hari, Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga apa? Roh Kudus turun. Tadi kan kita nyanyikan. Lupa ya? Tidak boleh lupa, itu urutannya ya. Yesus setelah disalib bangkit. Setelah bangkit, Yesus hidup. 40 hari kemudian dari kebangkitan, Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari berikutnya Roh Kudus itu turun. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan. Nah, hari ini kita melihat pada waktu Roh Kudus dicurahkan, pada waktu Roh Kudus diberikan, terjadi sesuatu yang luar biasa adik-adik. Apa itu? Rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa yang selama ini bukan bahasa yang dipakai rasul-rasul adik-adik. Tadi dikatakan mereka berbahasa dalam bahasa macam-macam. Ada bahasa Partia, bahasa Media,
bahasa Elam, bahasa penduduk Mesopotamia. Ya. Lalu tidak hanya mereka bisa berkata-kata seperti itu adik-adik, tetapi ada lidah-lidah Allah. Nah, Roh Kudus diberikan pada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih pentingnya Roh Kudus ini? Ayo, apa coba? Roh Kudus, Tuhan Yesus sebelum naik, dia berpesan apa adik-adik? Masih ingat cerita minggu lalu? Aku akan memberikan penolong. Yesus sudah naik ke tahtanya, tetapi Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk menolong kita. Satu hal yang luar biasa adik-adik, dengan Roh Kudus murid-murid tadi bisa berkata apa? Dalam bahasa-bahasa yang selama ini tidak dipakai oleh murid-murid. Bahasa yang lain yang dimengerti oleh masing-masing penduduk yang ada, masing-masing orang-orang yang ada pada waktu itu. Ada orang Mesopotamia, ada orang Frigia, ada orang Pamfilia, macam-macam. Apa yang dikatakan murid-murid para rasul ini adik-adik? Para rasul tetap mengatakan pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Dia cerita tentang firman Tuhan. Hebat adik-adik ya? Firman Tuhan. Nah adik-adik, yang kedua kita akan lihat seorang yang luar biasa. Setelah menerima Roh Kudus, orang ini luar biasa. Pekerjaannya adalah seorang nelayan. Seorang nelayan itu keahliannya apa adik-adik? Keterampilannya apa kira-kira? Menangkap ikan. Nah, siapa yang ingat? Siapa murid Yesus yang kerjaannya menangkap ikan? Satu aja. Siapa coba? Masih ingat? Siapa? Simon Petrus. Pinter ya. Simon Petrus kerjanya mencari ikan karena dia adalah seorang nelayan. Tapi adik-adik, setelah menerima Roh Kudus, suatu waktu Simon Petrus dengan Rasul Yohanes dia pergi ke bait suci untuk ibadah, untuk sembahyang. Ketika dia mau masuk ke rumah ibadah, dia harus melewati namanya gerbang indah. Di gerbang indah itu ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Dan untuk sampai ke gerbang indah itu orang lumpuh ini harus digotong. Digotong lalu didudukkan di situ. Ditaruh di pintu gerbang indah. Di gerbang indah itu kerjanya apa adik-adik? Karena tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa, pengemis ini kerjanya cuma minta sedekah. Kalau ada yang lewat, dia minta sedekah. Kalau ada yang datang, dia minta sedekah. Ya. Nah, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sedang mau masuk ke bait suci, lalu orang ini minta sedekah. Tetapi Rasul Petrus ngomong apa? Rasul Petrus ngomong, aku tidak punya emas, aku tidak punya perak, aku tidak punya harta, aku tidak punya uang. Tapi Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Lalu dia pegang tangan orang yang lumpuh ini. Seketika itu juga kakinya kuat. Orang yang lumpuh sejak lahir bisa berdiri. Apa hebatnya dari seorang Rasul Petrus? Dia nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisanya menangkap ikan, mencari ikan di laut, atau menjahit jala, atau kalau tidak mendayung perahunya. Tetapi Rasul Petrus setelah diberikan Roh Kudus, melalui Rasul Petrus Tuhan bisa memakai untuk memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh sejak lahir. Nah, adik-adik, Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak sekolah minggu. Kita butuh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengarahkan kita, yang akan menuntut kita, yang akan mengingatkan kita, Excel, itu tidak boleh. Roh Kudus akan mengingatkan dalam hati, Excel itu nggak boleh, itu berdosa, itu melanggar perintah Tuhan. Itu Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus juga yang membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Makanya kalau mau dengar firman Tuhan, mau baca firman Tuhan,
harus berdoa, minta pertolongan Tuhan agar Roh Kudus memberikan kita kepintaran, memberikan kita hikmat supaya bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Siapa yang walaupun tidak sekolah minggu hampir 2 bulan ini tetap berdoa di rumah? Siapa yang walaupun hampir 2 bulan ini tidak sekolah minggu, walaupun ibadahnya online, tetapi tetap baca firman Tuhan? Ya, luar biasa. Adik-adik pasti melakukannya di rumah. Ya. Jangan pernah berhenti meminta pertolongan Tuhan agar berikan Roh Kudus untuk agar kita mengerti firman Tuhan. Bahkan bukan tidak mungkin seorang anak kecil dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Tadi lagu kita yang kita nyanyikan tadi apa? Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Roh Allah itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, bukan tidak mungkin seorang anak kecil dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Ingat cerita 2 minggu lalu, seorang anak kecil yang tawanan, yang kerja pada menjadi pembantu bagi seorang panglima Naaman, dipakai Tuhan untuk bercerita tentang Allah yang bisa menyembuhkan. Ya kan? Ingat kan ceritanya 2 minggu lalu? Naaman gak bisa, sakit kusta. Ya, aku ulangi sedikit. Naaman sakit kusta, lalu dia bingung cari obat kemana-mana. Lalu ada seorang anak kecil yang dibawa dari tawanan dari Israel. Dia cerita, kalau Tuanku pergi kepada nabi yang di sana itu, yang dimaksud adalah Nabi Elisa, maka akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Akhirnya sembuh kan? Hanya karena berita yang disampaikan oleh anak kecil cewek ini. Nah adik-adik, dengan Roh Kudus adik-adik di rumah juga bisa dipakai Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkenan memakai adik-adik untuk melakukan perkara yang besar, Tuhan akan pakai. Tidak harus melakukan hal yang besar adik-adik. Dengan berdoa adik-adik bisa. Hanya dengan berdoa adik-adik bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang rasanya nggak mungkin. Ketika mama papa yang sakit misalnya, adik-adik bisa berdoa, Tuhan tolong mama papa saya sedang sakit. Ketika opungnya sakit, adik-adik bisa berdoa, Tuhan tolong opung lagi nggak sehat, berikan kesembuhan. Tuhan pakai obat-obatan yang diminum atau dokter yang mengobati agar membawa kesembuhan bagi kesehatan opung saya. Ya. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang percaya diberikan Roh Kudus. Amin adik-adik? Iya. Hari ini kita bersukacita. Hari ini kita menikmati berkat Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Amin? Iya. Demikian cerita kita adik-adik. Tetap semangat, di rumah tetap lakukan ibadah, bersekutu, rajin berdoa, baca firman-Nya, nggak pernah berhenti ya. Kemudian karena sekarang masih masa COVID-19, adik-adik tetap jaga kesehatan, pola hidup sehat, rajin cuci tangan, ya, makan vitamin, makan yang bergizi, sayur-sayuran, buah, daging, semua untuk menambah daya tahan tubuh kita, ya. Kita berdoa juga supaya minggu depan mungkin kita sudah bisa bersama-sama bertemu dalam ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Mungkin tidak ibadah online lagi, ya. Oke, kita berdoa. Kita akan berdoa sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk doa syafaat kita. Di akhir doa nanti kita sama-sama naikkan doa Bapa kami, kemudian ditutup berkat oleh Ibu Pendeta, kemudian Bapak terima kasih. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berikan penolong Roh Kudus untuk kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan, sehingga kami bisa sadar akan dosa-dosa kami. Tidak hanya itu Tuhan, bukan tidak mungkin Tuhan bisa memakai setiap kami sekalipun kami anak kecil untuk menjadi alat Tuhan. Hari ini firman-Mu menolong kami
Mampukan kami menerima firman ini, melakukan firman ini, menyimpan firman ini dalam hati, merenungkan firman ini siang dan malam. Kami bersyukur hari ini Tuhan, hari Minggu ini gereja kami sudah boleh beribadah sebagaimana biasanya, sekalipun harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Tapi semua itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga rindu berdoa supaya minggu depan sekolah minggu kami juga bisa bertemu, bersekutu, berkumpul bersama di gereja sebagaimana sekolah minggu biasanya. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Tuhan memberkati, Tuhan menumbuhkan imannya, Tuhan menolong sehingga melalui masa COVID-19 ini anak-anak dalam pemeliharaan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan anak-anak mampu menjaga diri, menjaga kesehatan, bahkan terus setia bersekutu dengan Tuhan secara pribadi masing-masing di rumah. Kami juga berdoa Bapa di Sorga untuk kelanjutan studi anak-anak. Sekarang ini mungkin belum bisa untuk pergi sekolah sebagaimana mestinya, tetapi Tuhan tolong kami agar melalui fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, melalui TVRI maupun fasilitas media-media yang lain yang menampilkan pembelajaran, kami dapat ikuti dan itu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Berkati juga mama papa kami dalam usaha pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan tolong agar Tuhan yang melimpahi dengan berkat dan rezeki. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau menolong bangsa ini melalui masa COVID-19 ini dengan terus mengikuti semua instruksi anjuran pemerintah. Masyarakat dapat mengikuti dengan tertib sehingga penyebaran virus corona ini tidak semakin besar, tetapi dapat ditekan sedemikian rupa bahkan semakin kecil. Dan kami mau Tuhan, kalau ada dalam kehendak Tuhan, COVID-19 ini segera berakhir Tuhan, agar kami dapat beraktivitas sebagaimana biasanya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang memberkati dengan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom. Shalom.